Barreskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Polisi menyatakan telah menyita sejumlah barang bukti narkoba dari rumah pribadi AKBP Didik. AKBP Didik dijerat dengan pasal pidana dan psikotropika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dan denda hingga 2 miliar rupiah. Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik AKBP DPK di daerah Tangerang dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Five sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Khusus terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Polisi juga mengungkap AKBP Didik diduga telah menggunakan narkoba sejak Agustus tahun 2025 lalu. Narkoba didapat dari tersangka lainnya, AKP Malaungi, yang merupakan mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota. Polisi masih mengejar bandar yang memasok narkoba kepada 2 mantan petinggi Polres Bima Kota tersebut. Baik, itu masuk juga dalam proses pendalaman. Dari hasil pemeriksaan sejauh ini diduga itu sejak bulan Agustus tahun lalu. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, barang bukti yang ada di AKBP DPK diperoleh dari tersangka AKP ML ini dari salah satu toko jaringan dengan inisial E. Dan hal ini sedang didalami oleh kawan-kawan dari Ditreskoba Polda NTB bersama-sama dengan kawan-kawan dari Direktorat 4 Barreskrim Polri. AKP Malaungi juga dinyatakan positif menggunakan narkoba dan memiliki 486 gram narkotika jenis sabu saat ditangkap di rumah dinasnya. Kuasa hukum Malaungi bilang perbuatan kliennya karena perintah atasan, yakni Kapolres. Kliennya juga bilang AKBP Didik Putra Kuncoro menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba. Menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, ya, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Menurut pengamat kepolisian Bambang Rukminto, polisi harus mengusut tuntas kasus narkoba yang melibatkan aparat kepolisian, tidak hanya sekedar berhenti di kasus AKBP Didik. Polri juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem di kepolisian. Kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini, ya, ini tidak berkembang sampai kepada pelaku utamanya, yakni bandar dari narkoba itu sendiri, seperti itu. Makanya harusnya
harus segera dikejar, bandar narkoba itu harus segera dikejar. Selain juga proses pidana maupun sidang komite kode etik profesi Polri itu juga harus digelar gitu. Karena kasus-kasus seperti ini kan semakin menjadi presiden buruk bagi organisasi kepolisian gitu. Ini terbongkar dari pengakuan Kasat Narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Sementara penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sitadi menilai kasus narkoba di jajaran Polres Bima Kota menjadi tamparan bagi institusi Polri. Arianto menyarankan agar polisi yang terlibat narkoba, proses hukumnya tidak perlu berlama-lama, langsung dicopot dan dipidana. Ya, ini merupakan tamparan besar ya. Polri kan sudah dituntut suruh reformasi. Kemarin itu kita sudah sumpah serapah, ikrar malam-malam untuk bisa polisi yang baik, harus dipimpin oleh Kapolri ya. Tapi yang di lapangan itu masih nggak kapok-kapok gitu ya. Dan saya yakin itu yang Kapolres ini yang ketemu aja. Masih banyak lagi oknum-oknum yang lain yang masih bermain dengan bandar narkoba itu. Saya yakin, karena saya dulu pernah di narkoba ya. Narkoba itu memang begitu ya, sangat iming-imingnya sangat besar sekali. Godaannya sangat tinggi ya, Pak Arianto ya? Sangat tinggi sekali, dan transaksinya tuh uangnya kan miliaran kan gitu ya. Itu makanya itu sekarang job di narkoba itu jadi rebutan itu oleh polisi itu. Nah, makanya itu saya nyarankan ya ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, makanya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu. Itu mudah itu Pak, ya, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang sekaligus Purnawirawan Polri, Safarudin, meminta Polri lebih berhati-hati menempatkan personilnya serta menguatkan pengawasan internal. Orang-orang personil di Mabes Polri jangan sembarangan menempatkan orang. Pengawasan internal juga harus diperkuat. Tapi ini kan pengawasan ini belum berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, saat ini menjalani proses penempatan khusus atau patsus oleh Divisi Propam Polri. Sidang etik terhadap AKBP Didik akan digelar pada hari Kamis 19 Februari mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.